Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, ini pembicaraannya ROI nih ya. Wah, ini pas nih ya. Di mata dunia atau di mata ekonomi dunia, kalau menurut majalah Forbes di tanggal 28 September 2022, itu ada pembahasan mengenai return on investment ya, atau ROI. Ya, anak-anak ekonomi pada tahu lah ya, kalau enggak ya minimal pernah dengar ya. Tingkat pengembalian investasi. Nah, dikatakan sudah masuk dalam kategori investasi yang bagus atau investasi yang menguntungkan ketika ROI-nya atau return-nya itu investment-nya di atas 7% katanya. Jadi dikatakan bagus kalau udah di atas 7%. Tapi kita mau lihat, bukan janji manusia, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada investasi yang dikatakan mendapatkan pengembalian itu 10.000%. Jauh ya. Tapi di luar dari faktor cakupan akumulasi waktu ya. Tapi kalau dari sisi tingkat pengembalian investasi, maka bukan hanya tadi 7%, tapi 10.000%. Maka tema khotbah saya hari ini adalah good investment ya. Kalau kita lihat good investment, investasi yang bagus ya. Biasanya khotbah awal tahun tuh langsung seger ya, investasi yang bagus. Nah, bukan hanya untungnya sedikit, tapi menang banyak nih, 10.000%. Dan yang janji bukan manusia atau bukan perusahaan yang sudah diawasi OJK aja nih ya. Tapi ini janji Tuhan Yesus sendiri loh. Karena dari ayat yang kita pilih adalah perkataan Tuhan Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Penganiayaan zaman sekarang tahu ya, persekusi modern. Ih, kamu ke gereja dengan zaman. Ih, masih pelayanan. Ngapain? Kita lagi asik liburan. Itu persekusi modern. Ya, bagian orang lagi lakuin yang benar enggak enak. Jangan ajakin dia. Tiap kali diajakin ngumpul, kayaknya kalau tempatnya yang begitu-begitu dia nggak mau deh kayaknya. Kayaknya nggak cocok. Akhirnya nggak ditemenin. Karena memang geng itu biasanya perginya ke tempat yang memang nggak berkenan di hadapan Allah ya. Itu namanya persekusi modern ya, penganiayaan. Nah, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Banyak ya. Terus bentuknya bukan cuma duit doang ya, mau dalam bahasa asli juga ntar duit, tenang ya kan. Tapi rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ada ibu, anak, dan ladang. Jadi yang ninggalin pekerjaannya, kesampingkan bisnisnya, pikirin apa yang Tuhan pikirin. Di situ Tuhan tidak pernah berhutang. Dan kalau Tuhan nggak pernah berhutang tuh bukan tadi ya 7% itu juga kalau untung, kalau bubar ya udah. Ini enggak, 100 kali lipat, 10.000%. Dan even 10.000% investasi awalnya juga dari Tuhan. Kita nafas dari Tuhan, kita hidup dari Tuhan. Jadi udah nggak ada ruginya, selalu untung ya. Nah, kita mesti mulai sibuknya itu pikirin wujudin kesenangan hati Tuhan, wujudin rencana Tuhan. Karena ini tadi karena Tuhan dan karena Injil, orang-orang yang meninggalkan tadi ladangnya, rumahnya, dan mulai sibuk urusin urusan Tuhan dan Injil. Nah, itu kalau kita sibuk seperti itu, kita melayani Tuhan, dimanapun kita pergi, kita ingat kebaikan Tuhan, dan kita mulai kesaksian sama orang-orang di sekeliling kita. Kita ingatnya Tuhan. Jadi kalau kita kerja, kita ngomongin Tuhan. Kalau kita ngumpul, kemarin lagi Imlek, kita ngomongin Tuhan. Kita kumpul bentar lagi liburan akhir tahun, kita ngomonginnya kebaikan Tuhan. Itu orang-orang yang memang karena Tuhan, kemanapun dia pergi, dia ingatnya itu. Kita sibuk. Kalau kita sibuk urusan Tuhan, kita tinggalkan ladang. Kita nggak sibuk cuma urusan duit, dan duit. Tetapi kita mulai membangun bait Allah di akhir zaman. Nah, maka akan dapat pengembalian investasi 100 kali lipat seperti ayat tadi, 10.000%. Banyak banget loh. Ladangnya sukses, bisnisnya sukses.
Bahkan jadi kenal keluarga rohani yang mendampingi kita, setia cinta Tuhan sampai akhir. Dan makin langka ya, orang-orang yang setia makin mundur, jadi makin langka. Bahkan orang-orang yang meninggalkan rumahnya untuk sibuk urusin rumahnya Tuhan, dan diperkatakan ada mendapat pengembalian 100 kali lipat. Kita diberkati, kita dapat rumah 100 kali lipat, sehingga kita bisa fokus bangun rumah Tuhan. Tuhan nggak pernah berutang, dan it's a good investment, ya, karena modalnya dari Tuhan sendiri. Kalau kita kasih ke perusahaan, mau dari kita. Kalau ini nafas juga dari Dia, tangan dari Dia, bisa melihat dari Dia, kepintaran untuk pilih juga dari Dia. Tapi apa pilihan kita? It's a good investment, investasi yang menguntungkan 100 kali lipat ganda. Bahkan bukan hanya di keuangan, tapi di semua sisi kehidupan. Bahkan dikatakan pada masa yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Nggak ada investasi yang menerima hidup yang kekal. Bahkan seringkali investasi itu, mamon atau uang, malah membujuk kita berjalan menuju ke neraka. Bagi orang-orang yang hidup bukan sibuk dengan hobi dan kesenangan hatinya sendiri, tapi orang yang karena Tuhan dan karena Injil meninggalkan hal-hal yang di dunia untuk sibuk urusin urusannya Tuhan, akan mendapatkan pengembalian 10.000%. Tidak ada investasi di dunia ya yang bisa mendapatkan ROI-nya tuh udah masuk surga, nggak ada. Tadi aja dibilang return of investment-nya 7% aja udah dibilang good investment. Tapi investasi kepada Tuhan maka akan mendapatkan 10.000% pengembalian, keuntungan dalam banyak sisi kehidupan. Bukan hanya keuangan aja, tapi hidup kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Ada gambar nih ketika saya lagi pelayanan di, kira-kira kayak begini ya, karena zaman dulu kamera juga nggak banyak ya, apalagi handphone juga nggak ada kameranya. Tapi kira-kira gambarnya di daerah Parigi, Palu atau Poso kayak gitu. Saya pernah alami ketika saya ada pelayanan misi ke daerah Parigi, Palu, Poso, Sulawesi. Sekitar 10 hari gabungan dari beberapa gereja. Dia memang nggak ada apa-apa kok, memang begini doang. Jadi di dalam satu kota itu cuma ada satu kayak supermarket kecil lah, anggap warung lah ya. Terus cuma ada satu hiburannya, satu tukang bakso, satu roti panggang. Udah. Dan itu ya makanya berucap syukur kita kadang-kadang, wah saya tinggal di rumah saya udah gak enak, tukang bakminya gak cocok gitu. Ini gak ada apa-apa, gak ada tukang bakmi juga. Jadi gak bisa ada apa-apa dan hanya ada satu bank di sana. Benar-benar kota kecil, dan memang garis lurus itu adalah jalan utamanya. Itulah yang menunjuk semua, dan kiri kanan itulah rumah dan lain halnya. Salon cuma satu, udah, selebihnya itu gak ada apa-apa lagi. Saya pernah tinggal di sana 10 hari untuk pelayanan misi, dan ketika selesai pelayanan, revival terjadi. Pas pulang itu Grace nanti minggu depan ya, pelayanan kemana misi ini. Nah, pelayanan ke Sulawesi itu saya lagi makan bubur Manado gitu, dan bubur jagung itulah yang lagi duduk sama para pelayan Tuhan. Dan semua orang yang ikut pelayanan pada saat itu, waktu ketemu mereka pada yut-yut gitu, tapi sekarang udah jadi gembala semua kebanyakan. Dan ada yang dari ada anak-anak SD ngikutin saya kemanapun saya pergi. Waktu itu lucu, kayak ayam gitu ya. Sekarang udah pada nikah, betapa umurnya saya lumayan banyak ya, cuma mungkin tidak kelihatan, cuma kelihatan bobotnya ya. Nah, kalau kita ngelihat pas ngelihat ini, saya lagi duduk di tepi pantai, situ ada pantai lumayan bagus juga. Pas saya lagi makan bubur itu, tiba-tiba teman pelayanan saya ngomong, di sini tuh biasanya ada mayat tanpa kepala katanya, ada jenazah. Di sini biasanya pas kita lagi duduk suka pada teriak terus lari. Katanya ada penganiayaan untuk umat Kristen. Saya langsung semua berhenti makan, ya nafsu. Ya, jadi kita di sini kumpul, males, telat bangun, alarm lupa pencet. Di sana orang kumpul palanya loh, nggak ada pala nambang. Kadang 2, kadang 1. Masuk orang masuk gimana ya? Jadi memang ada yang namanya persekusi dan penganiayaan, ada. Ya, kita mulai males tuh. Padahal waktu itu pelayanan seru ya. Saya tidur di rumah penduduk bersama kandang sapi. Sapinya besar banget, lebih besar dari saya pastinya kan. Dulu saya nggak seberatnya nggak kayak gini ya, sekitar 40 kilo lebih ringan. Nah itu airnya itu sehitam handphone saya. Airnya kayak begini, hitam pekat dan kental. Jadi kita nggak mandi hari pertama. Kita bilang kita cari keliling kota, kalau ada antiseptik cair baru kita mau mandi. Kalau enggak percuma.
Kayak saya keringetan 2 bulan juga lebih bersih daripada air kental warnanya hitam pekat kayak ban mobil. Nah itu akhirnya kita dapat dan dibantu sama penduduk. Ternyata ada ember, dikasih ember, dikasih pasir, batu-batuan segala macem, dituang dari atas, bener sih, ada warna agak bening. Terus ada pasir-pasirnya, ada kotor dikit lah ya. Akhirnya kita kasih antiseptik cair, ya agak bisa mandi dari bawah sini ke bawah ya, muka dan sikat gigi mesti pakai yang aqua gitu ya, air mineral ya. Jadi memang seperti itu. Dan anehnya, ya benar ya, Tuhan nggak pernah berhutang ya. 10 hari bantu revival di pelayanan misi. Pas pulang, baru hari pertama saya pulang, ayah saya itu kasih saya ke 1 kotak. Katanya saya baru ketemu ada orang Jepang mau berbisnis sama saya. Ini katanya dikasih, kamu kasih anak kamu katanya. Ini buat dia. Saya buka kotaknya, jam, dan itu jamnya lumayan ini ya. Maksudnya saya nggak ngerti jam pada saat itu, tapi ada tulisan harganya di situ, sekitar 1.650 US dollar, jadi sekitar 25 juta. Dan saya bingung juga gitu. Abis selesai dia kasih, tahu dari mana dia punya anak? Nggak tahu, katanya baru pertama kali ketemu. Udah lumayan lah, bagus deh. Dan ternyata sampai hari ini nggak deal tuh, nggak ada partner bisnis apapun. Jadi ada orang asing datang nyelonong kasih jam, lalu dia menghilang. Sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana malaikat. Tapi itulah Tuhan kita, dia nggak pernah berhutang. Dari sampai saya belum butuh jam aja dia udah kasih jam buat apa? Anak kecil dulu gitu ya, nggak punya dompet, nggak punya jam, sepatu pakai 3-4 tahun gitu ya. Anak kecil kita, tapi Tuhan pelihara ya, Tuhan pelihara. Nah ini Tuhan nggak pernah berhutang. Berapa banyak dari kita coba ngumpulin uang, tapi nggak kekumpul-kumpul. Kita coba pelit, tapi nggak kekumpul-kumpul. Dan firman Tuhan ada ngomong hal itu. Dulu mungkin pas sampai kita usia remaja, kita mungkin semangat nginjil, semangat ngajak teman. Bahkan tadi Maxwell, saya tahu di sekolahnya kadang dia bilang, ayo dong, dia ngomong tentang Tuhan, diajak temennya ke gereja. Waktu itu lagi zaman online, diajak teman-temannya untuk online. Jadi kayak mereka berani ngucap, kita berani ngucap nggak sama teman-teman kerja kita. Kita seringkali menjadi ada kemunduran ya. Kita mungkin rekomen, tapi kita rekomen restoran yang kita suka. Itu ada restoran enak tuh di daerah selatan. Iya, dibuka tuh tikung perapatan. Wah, ini langsung di forward. Ini ada ininya nih, reviewnya. Kita forwardin gituan, ngomongin gituan, ngajakin temen makan gituan, tapi kita nggak ngomongin Tuhan, kita nggak forwardin Tuhan, kita nggak mau tahu rohani orang bagaimana. Kita urusannya dunia. Tapi kalau melihat umur kita, Tuhan nggak datang pun kita sedang mendekati Tuhan, dan itu berbahaya ya. Seperti Tuhan berkata, ketika kau membawa korban persembahan, korban persepuluhan, kau bawa your time, talent, and money, membawa waktumu buat Tuhan, mempersembahkan talentamu untuk melayani Tuhan, mempersembahkan uangmu untuk mendukung pekerjaan tangan Tuhan, maka Tuhan melihat hal itu, dia nggak lupa. Kita doang yang sering melupakan Tuhan, tapi dia nggak pernah lupa. Dia nggak lupa sama kita. Tuhan nggak pernah lupa, cuma kita yang sering lupain dia. Dalam masa sekarang saudara akan mendapatkan balasannya, bukan nanti loh ya. Kalau investasi itu seringkali nanti. Jadi kalau ada duit lebih, investasi, balasannya nanti kapan-kapan kayaknya, mungkinnya, dianalisa kayaknya. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ya. Dan ada hak, jangan ngapain, kita harus kehidupan kekal, hartanya tidak bisa dirusak oleh nganggap dan rayap. You can never outgive God. Kita nggak bisa ngalahin Tuhan deh. Iya. Sebelum kita kasih, yang kita mau kasih juga dari dia gitu. You cannot outgive God. What you give up for Him, He will return it even plus more. Dia gantiin banyak, karena dia emang gak butuh dari awalnya. You cannot never outgive God. Kita gak akan bisa kalahin Tuhan. Dia kasih kita lagi, dia balas kita lagi. Apa yang saudara lepaskan untuk Tuhan, Dia akan kembalikan semua, bahkan pakai bonus tambahan. Tuhan nggak pernah berhutang. Saya sendiri ngeliat ketika saya mau ada aja. Tapi iya, dari istri saya juga persiapin kurikulum ini, pengajaran ini, kids ini itu. Tapi kita lihat ngalamin sendiri, kita selalu ada waktu. Walaupun saya keseharian saya juga direktur Yokata Media Group, tapi ada aja gitu waktu. Banyak orang yang kadang-kadang punya cari uang, tapi udah nggak ada waktu. Tapi saya lihat ketika saya kasih waktu untuk Tuhan, saya mendapati begitu banyak waktu saya bisa habiskan dengan keluarga, saya bisa melayani Tuhan. Berapa banyak kita kadang-kadang
Kita pakai waktu kita untuk hobi, lalu habis begitu aja. Tapi pernah nggak sih mulai besok kita coba ini seakan lebih panjang dan lebih produktif dari semua deadline kelar? Pernah dengar nggak? Atau pernah ngalamin nggak? Ada yang ngangguk, banyak kan nggak lagi, gimana nih? Iya, coba kalau gitu besok. Jadi mulai bersama Tuhan, baca firman Tuhan, doa, pokoknya mulai hari bersama Tuhan. Itu seringkali beda loh. Jadi memang ada aja tiba-tiba deadline yang selama ini nggak kelar jadi kelar. Kalau ada orang-orang di dunia waktunya urusin bisnis, urusin kerjaan, lalu nggak mau tahu Tuhan mau gerak kemana, nggak mau tahu, pokoknya lusa Tuhan Yesus datang, pokoknya saya sekarang mau bayar pajak gitu ya. Pokoknya nggak ada urusan sorga lah, pokoknya urusan dunia. Cuma masalahnya selalu ada problem. Di perusahaan ini kurang, ini belum, deadline ini nggak kekejar. Tapi seringkali saya alami ketika kita sibuk urusannya Tuhan, ternyata tiba-tiba hal keseharian kita nggak ada masalah. Dan kerjaan kita selesai loh, deadline kelar. Dan seringkali kelar nggak kelar, yang nggak penting baik sendirinya. Banyak kan kita kerjain sesuatu, kita pikir itu penting, ternyata nggak deal, cuma juga, itu namanya waktu sia-sia. Jauhkan hidupmu dari kesibukan yang sia-sia. Mari saudara, setiap dari kita, setiap hari, minggu kita pastikan setiap dari kita hadir beribadah. Kita bisa mungkin family day atau dimsum, bisa sebelum dan sesudah ibadahnya hanya 60 menit loh. Apalagi kalau kita datangnya benar-benar on time. Iya, jam 11 ya. Datangnya jangan jam 11 loh ya. Sebelum jam 11 itu lebih memastikan ya semuanya, bisa ngelihat semuanya dari awal. Nah, ketika kita memberikan kepada Tuhan our time, talent, and money, Tuhan gantikan 100 kali lipat ganda. Orang yang ngerti benar bahwa hidupnya, nafasnya, talentanya, tubuh jiwa rohnya, uangnya, waktunya, semuanya itu dari Tuhan. Nah, orang-orang yang meninggalkan rumahnya malah sibuk urusannya Tuhan, rumah Tuhan, di situ Tuhan akan memberkati 100 kali lipat, seperti ayat yang kita perhatikan tadi. Mari kita murah hati, mari kita lebih sadar diri, kita berhidup bagi Tuhan, itu pasti ikut investment. Mari kita baca firman Tuhan, Filipi 4 ayat 17 bareng-bareng yuk. Coba 3, 4. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar. Tuhan mau pikirin untungnya kita pikirin nggak Tuhan? Dia pikirin gitu, kalau ngomong, kalau firman Tuhan ngomong, kita lagi yang untung, kita diam dia lagi yang datang, kita lagi yang untung, yang diampunin kita lagi, yang bikin susah kita lagi, yang bikin salah kita. Iya. Ketika kita memberi, ada buah, ada karakter yang terbentuk. Malah kita yang untung sebetulnya dikatakan. Karena ketika kita mulai belajar memberi, kita mulai belajar nggak pelit. Bener apa bener? Susah ya, gimana caranya ngobatin pelit? Oh iya, bagi yang kenal orang-orang yang susah diobatin ya. Nah, di situ ketika kita mulai memberi, kita mulai murah hati, kita mulai mengizinkan Tuhan menyingkirkan berhala-berhala di hati kita. Di situ kita menyatakan bahwa saya tidak dikuasai oleh uang. Saya berkuasa atas uang. Saya bisa dipercaya untuk memakai uang. Saya pakai uang ini bukan saya yang dipakai oleh uang. Itu berbeda. Saya yang atur, bukan saya yang diatur oleh uang. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, tapi kita dapat buahnya, makin besar untungnya. Nah, buah di sini dalam bahasa aslinya adalah karpos, di mana bermakna ada dalam bahasa Inggrisnya itu ada fruit, progeny, dan the descendant of a person, an effect, result, profit. Atau profit itu definisinya adalah obtain a financial advantage or benefit. Bahasa Indonesia gini, buah, keturunan, efek atau akibat, hasil keuntungan keuangan terutama dari investasi. Aneh gitu. Dari zaman dulu udah ngomongin keuntungan dari investasi. Itu bener. Jadi Tuhan itu memang mantep, baik gitu. Dia dipikirin kita. Ketika kita mau mulai murah hati di hadapan Tuhan, memberi tanpa hitung-hitungan, ada buah yang manis. Ada kelakuan, ada karakter, ada sifat yang manis. Ada perubahan yang tadinya mungkin pelit, tapi tiba-tiba ada pertobatan. Ada kebiasaan baru yang nggak cuma pikirin dirinya sendiri, tapi mulai pikirin urusannya Tuhan, pikirin kiri kanan. Bahkan ada dibilang keuntungan keuangan selayaknya investasi.
Ketika kita pikir kita sudah memberkati pekerjaan tangan Tuhan, ternyata kita diubahkan menjadi orang yang lebih murah hati. Ketika kita mulai belajar murah hati, di situ sikap kita mulai diubahkan. Ketika kita mulai bergerak, ketika kita mulai memberi, perspektif hidup kita mulai diubahkan. Yang tadinya mungkin dikit-dikit khawatir ya, aduh berapa saldo kita, cicilan gitu ya, pikirannya gitu. Tapi kalau kita mulai memberi, kita nggak hidup seakan tekanan darah kita bergantung sama saldo ATM. Iya. Dikit-dikit tegang, stres, depresi. Dan mungkin kata Abu semalam katanya gini, ada Reja katanya dibilang bahwa sakit penyakit dan kematian itu lebih dikarenakan depresi atau pikiran. Jadi saya ketemu Abu semalam, kita lagi makan banyak. Terus dia bilang, makan aja katanya. Dia kutip lagi, kata Rai katanya, sakit itu kita sama-sama makan banyak. Sakit itu katanya dikarenakan lebih depresi dan pikiran. Nah, orang yang sering memberi itu tenang lah, udah biasa, nggak hitung-hitung, nggak pusing. Kalau hitung-hitung pusing ya. Bayangin kita bikin pembukuan tapi selama-lamanya di kepala kita. Stres loh, komputer aja dikit-dikit mesti di-upgrade. Kepala kita upgrade-nya gimana ya? Mentok terus pikirin 24 jam, ini kurang, ini nambah, rencana gini. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, dari dulu kita, dari zaman anak kecil belum punya dompet tadi, Tuhan udah pelihara loh. Dulu kita lebih percaya tapi sekarang kita enggak. Makanya malah kita yang makin diperbesar keuntungannya ketika kita hidup tuh nggak ribet, dikit-dikit hitungan, dikit-dikit pusing ya kan, ATM, pelit ya kan. Nah, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita mulai lebih nyaman ya sama respon kita ya. Orang-orang yang nggak hitung-hitungan, orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang nggak enak tuh kalau dikit-dikit diresponi dari kacamata pelit. Aduh, ada nggak ya? Aduh, cuan nggak ya? Ngapain ya? Gitu. No, tapi kalau orang yang murah hati nggak usah pikirin belakangnya. Urusan kita sama Tuhan. Orang-orang gitu enak. Orang-orang berteman sama orang-orang kayak gitu enak. Orang-orang yang murah hati. Ngapain kita cuma kumpulin duit lalu mati sendirian di pedalaman goa? Ngapain? Ya kan? Harusnya kita bisa jadi berkat buat sekeliling kita. The love of money can lead you away from God and His blessing. Cinta akan uang akan membuatmu menjauh dari Tuhan dan dari berkatnya Tuhan. Di 1 Timotius 6 ayat 10, sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Tadinya taat, tapi sekarang udah enggak. Waktu sekolah minggu jauh lebih taat dibanding kita sekarang. Coba kita kalah sama anak umur 10 tahun ke bawah. Kalau dulu ketika Tuhan bilang firman Tuhan gini, pas pulang ngomong sama mama, tadi dibilangin sama guru sekolah, kita mau beli bohong, maaf. Kalau udah gede bisa aja. Keseharian, ya kan? Kalau jualan barang gimana? Modalnya aja nggak cukup. Begitu kan, udah kebiasaan. Jadi kita selalu pakai jurus ngebohong, pangkal kaya. Kita pakai cara dunia, tipu kiri kanan, ya kan? Bohong, double bookkeeping, tidak bayar pajak, gitu kan? Pasti kaya katanya, tipu-tipu pasti kaya. Tapi kalau kata Tuhan, kalau cara Tuhan, diajarkan gitu, bayar pajak, lurus, jujur, diberkatin 100 kali lipat, 10.000%, bukan 7%. Mari kita alami. Tapi berani nggak? Coba pijakin kaki di atas air, akankah airnya terbelah? Nah, disitulah pengalaman akan Allah dan kedewasaan rohani. Dan kita, seberapa kita percaya penuh sama Tuhan, di situ butuh kita baca firman yang banyak, butuh komunitas, butuh proses ya. Ketika kita memberi, kita justru mengizinkan Tuhan menyingkirkan berhala di hati kita. Tapi ketika kita mulai murah hati, kita mulai taat perintah Tuhan untuk nabur, untuk urusan Tuhan, kita mulai sibuk. Bukan sibuk urusin rumah kita aja. Di situ kita dibebaskan dari cinta akan uang. Tadi dibilang karena dari cinta akan uang, dari situ timbul segala macam kejahatan. Dan semua kejahatanmu menghalangimu untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagus buat kita, bayangin ada banyak kejahatan. Justru kalau kita memberi, kita mulai gak cintakan uang, gak ada kejahatan. Sorga, cintakan uang, uangnya belum tentu datang, sudah pasti kejahatan. Kejahatan ya dosa maut ya musuh. Neraka ini jebakan standar sebetulnya. Mungkin ada juga orang-orang yang mengejar uang sehingga dikatakan sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Di kepalanya ngomong kayak gini, untungnya apa sih kalau ibadah? Yang ada di kepala
mereka, saya lagi sibuk. Rajin ke gereja nggak ada duitnya. Aduh, ini kutipan-kutipan nih. Kutipan. Rajin pelayanan nggak ada duitnya. Mendingan saya andalkan uang. Mendingan saya sembah Mammon. Enak nih, langsung kelihatan hasilnya. Ngeri. Saya ikut ajaran Kristen malah rasanya kok sulit. Kok rasanya diproses ya? Ya mungkin kalau kita masih anak-anak mungkin enak ya kalau nggak sekolah. Bangunnya siang, kerjaannya main, makan, tidur. Kayaknya lucu, kayaknya enak. Tapi kalau udah dewasa, tiba-tiba ketemu teman-teman yang sekolah SD, SMP, SMA, apalagi bisa berkesempatan sarjana. Ketika ngobrol kira-kira nyambung nggak sama orang-orang yang nggak sekolah sama sekali? Sulit ya. Sekolah sulit, tapi kita butuh. Proses sulit, tapi hasilnya akan beda. Ya, jadi jangan kayak, saya nggak mau bangun pagi lah, ke sekolah capek. Mendingan jadi anak bangunnya siang terus main game seharian gitu. Main gamemu juga kalah sama orang yang mau ada education, karena otaknya tiap hari dikerjain sama gurunya. Suruh ngitung, suruh ngapal, suruh ngitung, suruh ngapal. Mungkin pinter lah, dikerjain. Nah, Tuhan suka gitu kan, ngerjain kita ya. Dikasih proses, dikasih bab, dikasih ujian. Tapi kita, otot rohani kita makin bagus. Nah, karena mengejar uang, banyak orang melanggar perintah Tuhan, menghalalkan segala cara tadi. Tipu kiri kanan, tapi ujungnya mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Karena cinta akan uang, karena mengejar uang, sehingga yang tadinya taat sama ajaran Kristen menjadi sibuk cari duit, sibuknya sama kerjaan, mulai nggak hadir ibadah. Tadinya sebelum kenal duit, semua yang tertulis dalam firman Tuhan ditakuti, ditaati, tapi setelah kenal duit, setelah Tuhan berkati, setelah Tuhan berikan pekerjaan, setelah Tuhan kasih bisnis, mulai berani komentar, mulai berani berpendapat atas firman Tuhan loh. Tuhan ngerti lah. Enggak, Tuhan mau baik lah pribadinya. Padahal Kejadian sampai Wahyu nggak dibaca bolak-balik, dia bilang pribadi Tuhan baik lah. Kita nggak gampangin. Kan dia Tuhan yang baik. Mana mungkin lah. Enggak lah, Tuhan ngertiin lah. Enggak lah, cuma sesekali doang kok. Nggak dosa gimana, ada gimananya loh. Ntar tinggal minta ampun. Banyak tuh. Pas kita lagi butuh Tuhan, kita waktu kecil, kita percaya firman Tuhan itu kita harus taati semampu kita. Kalau sekarang, mungkin zamannya udah nggak relevan katanya, berani. Kalau anak kecil nggak pernah ngerti kata relevan, dia nggak berani ngucap kayak gitu. Tapi udah besar, udah sekolah, udah ngerti kata relevan. Beda itu perjanjian lama. Konteksnya pada zaman itu nggak relevan sama zaman sekarang. Kita melihat ada satu generasi yang mengerikan. Kita berani nyaut. Padahal apa salahnya kita terima aja bulat-bulat dulu, sambil Tuhan kasih kita ngerti. Enakan kita ngertinya ketinggian, Tuhan bilang enggak, saya mau baik. Dibanding kita bilang Tuhan baik, kata Tuhan mana, masih jauh, standar surgawi kok begitu. Ngaco ya. Juga padahal duit itu dari Tuhan, otak dan kepintaran dari Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan bukakan. Tapi banyak dari kita lupain Tuhan, coba hitung-hitungan di duit. Karena ngejar uang, banyak orang tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Bilangnya saya lagi banyak deadline kerjaan. Tuhan juga ngertiin lah pasti. Pasti loh, sohibnya, ya kan? Bahkan demi promosi, demi uang, banyak orang ambil kesempatan apapun walaupun itu harus melakukan dosa. Walaupun caranya langgar firman Tuhan, yang penting saya dapetin apa yang saya mau. Ujungnya hidup dalam duka dan penderitaan, hidup dalam perasaan bersalah. Karena untuk mencari uang ada begitu banyak dosa yang dibuat. Kita baca firman Tuhan di Proverbs 10 verse 22. The blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. Ya, kalau berkat dari Tuhan tuh nggak nyusahin, itulah ya. Kalau berkat dari Tuhan tuh tulus, bisa dinikmati. Ya, kalau berkat cari sendiri capeknya doang, belum tentu bisa dinikmati. Kalau karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Dan berkat dari Tuhan itu tidak ada jebakan penderitaan, tidak ada embel-embelnya. Udah selesai, habis dikasih, belum napas, belakang udah dibunuh dulu. Penderitaan demi penderitaan, kesusahan, kesibukan di belakang. Kita kalau berkat dari Tuhan nggak pakai capek, nggak pakai terlalu capek, nggak pakai maksain diri, nggak pakai langgar peraturan, asal pada waktunya Tuhan.
Manusia boleh kerja keras, tapi Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada saat mereka tidur. Ingat, jadi dikasih Tuhan itu penting. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena kita sudah punya uang. Memalukan sekali. Karena ketika kita nggak punya uang, kita butuh Tuhan. Harusnya ketika kita punya uang, terima kasih Tuhan dong. Sebetulnya, ya kan? Ketika kita nggak punya kendaraan, kita pergi ke gereja, jalan kaki. Ada kemarin saya dengar di jemaat kita ada yang sempat jalan kaki. Wah, keren. Tapi ketika punya kendaraan, sulit lagi. Aneh lagi. Padahal jalan kaki ke gereja, naik mobil ke gereja. Bahkan zaman sekarang tinggal pencet-pencet aplikasi, bisa ada banyak cara untuk datang ke beribadah. Kaya yang dari Tuhan, kaya yang melalui proses Tuhan, sehingga karakternya pun sudah siap. Jadi kayanya bukan cuma uangnya, tapi pelitnya nggak ketulung. Tapi kalau kaya yang dari Tuhan, kaya juga attitude-nya, kaya perilakunya, kaya murah hatinya, kaya orangnya, dan kaya juga keuangannya. Kaya kesehatannya, kaya kesempatannya, wah enak. Kaya liburannya. Nah, sehingga karakternya pun sudah siap ya, dan mampu dipercayakan kekayaan tepat pada waktunya Tuhan. Dalam kedewasaan rohani, kita siap terimanya. Ketika kita siap, kita nggak tinggalin Tuhan dong. Karena dari Dia datangnya. Bukan kayak tipu-tipu ala dunia di mana si jahat bujuk untuk buru uang, tapi untuk apa? Krisis pengakuan diri, untuk pamer, untuk adu di sosial media yang orangnya nggak peduli sama kita juga, ngapain ya kan? Nggak kenal sama kita. Untuk keangkuhan hidup yang ada duitnya nambah untuk dibelanjakan untuk hal-hal yang dipamerkan kepada orang-orang yang kita nggak kenal. Orang-orang yang nggak peduli sama kita, ngapain dipamerkan di situ? Ngapain? Yang nggak akan bahagia kalau hidup kita ngebandingin hidup kita sama orang lain. Malah jatuhnya bentukannya jadi orang sombong, pelit, arogan. Karena merasa punya uang, malah nggak rich, nggak kaya dalam semua sisi. Mungkin dalam keuangan ada peningkatan, tapi dalam attitude, dalam karakter, dalam kerohanian malah jatuhnya hancur ya. Nah, berkat dari Tuhan itu tidak merusak kehidupan dan tidak mengarahkan saudara dalam perjalanan ke neraka. Itu penting. Karena apapun yang kita punya, kalau ujungnya ke neraka, percuma juga apa yang dimiliki. Si jangan suka tipu-tipu ya, duit yang dikejar dengan maksa, pakai cara nggak halal pun, pakai cara dunia yang ujungnya malah nggak bisa dinikmatin. Itu kejam banget sebetulnya, jahat sekali. Karena hidup dalam ketakutan, takut ketahuan, takut ditangkap, takut miskin. Hidup dalam ketakutan, akhir kerjanya marah-marah. Duit pakai cara dunia dihabisin nggak pakai hikmat firman Tuhan, dibentuk jadi pelit sama sekeliling, tapi malah duit habis demi konten. Zaman sekarang gitu ya. Coba gambar es krimnya. Kita ada orang-orang yang main beli es krim gelato dari Jepang yang dibuat oleh chef Tadayoshi Yamada, yang harganya 1 sendoknya 100 juta rupiah. Bukan kita nggak boleh makan es krim, saudara-saudara. Ulang nanti kita makan yang banyak. Cuma bukan hanya es krimnya yang nggak akan kerasa seperti es krim 100 juta, tapi masalahnya kita pelit sama Tuhan, kita pelit sama sekeliling, tapi kita sibuk habisin duit sendiri. Itu masalahnya di situ. Di berkat, itu masalahnya. Es krimnya nggak salah, chefnya brilian. Cuma kita yang salah pakai uang, kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Kita mau pakai cara Tuhan atau pakai cara dunia? Investasi dunia pengembalian 7% kalau perusahaannya untung kayaknya. Analisanya kemungkinan, biasanya tren 50 tahun terakhir. Tapi kalau Tuhan 10.000% nggak pakai capek. Tuhan pasti berkati karena Dia Tuhan, Dia ciptakan kita, tubuh jiwa roh dari Dia. Amsal 11 ayat 24-25. Baca bareng-bareng yuk. Oke, 3-4. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Gak akan pernah selesai. Ketika kita tahu udah datang lagi, keran duluan ya. Kerannya terus mengalir, keran duluan. Kalau kita mau pakai cara Tuhan, bisa kok diberkati bahkan sampai kelimpahan. Caranya jangan pelit. Jangan cuma urusin impianmu, liburanmu, rumahmu, harapanmu, bisnismu. Tapi siapa banyak memberi, bukan diberi sesuatu yang sama, kelimpahan 100 kali lipat loh. Dan bukan nanti, sekarang sampai kekekalan. Ngeri banget itu udah. Rugi deh kalau nggak masuk ke pathway itu ya. Bahkan bukan hanya
kelimpahan secara keuangan, tapi sifatnya juga rich, kaya orangnya. Sifatnya juga nggak pelit, nggak hitung-hitungan, karakternya orangnya rich, ya, nggak hidup dalam ketakutan. Kita mau pakai cara Tuhan apa cara dunia? Kalau cara dunia kan pelit bakal kaya gitu ya. Kalau cara Tuhan musuh nabur, kebalik nih. Kita mau pakai mana? Hanya berkat Tuhanlah yang bisa menjadikan seorang kaya. Kalau pakai cara Tuhan ya taat, sabar, tunggu, doa, iman, doa puasa, doa percaya, ucap syukur. Cara Tuhan, kerja keras karena kita mengucap syukur atas kesempatan bekerja dari Tuhan itu bagus. Tapi kalau kita kerja keras dalam krisis pengakuan diri, gue buktiin nih, gue bisa kaya pakai usaha sendiri. Terus kalau udah kaya mau ngapain? Kalau sifatnya makin buruk, makin pelit, malah menjauh dari surga, buat apa? What you do with your money is one of the quickest revealers of what you value and what you are close to. Saya undang Jeff untuk mainkan. Cara kita pakai uang bisa menunjukkan apa yang saudara hargai dan apa yang ada di hati saudara. Duit kita habis kemana? Duit kita pakai buat apa aja? Kalau karena Tuhan dan karena Injil, orang meninggalkan rumahnya, mengesampingkan bisnisnya, malah fokus mengerjakan tujuan Tuhan, maka 100 kali lipat Tuhan gantikan. Bukan investasi yang tingkat kembali cuma 7%. Dalam kamus Harper Bible Dictionary halaman 199, kata blessing atau berkat dari Tuhan itu termasuk kesehatan, semangat hidup. Banyak orang nggak punya semangat hidup, punya uang tapi ngomong gini, hidup buat apa ya? Itu depan mata kepala sendiri, saya saksikan. Hidup buat apa ya? Bosen ya hidup. Loh, kalau transfer ke saya sih saya kasih tahu caranya hidup gimana. Kita bosen hidup. Kita nggak jamin, duit nggak cukup saudara. Blessing dari Tuhan dalam Harper Bible Dictionary termasuk kesehatan, semangat hidup, umur panjang, kesuburan, dan keturunan tidak sebatas cuma uang. Tapi seringkali kita mengabaikan berkat itu secara keseluruhan. Kita ditipu sama si jahat cuma duit, cuman alat tukar kita pikirkan. Apa yang kita mau tukar? Di mana talentamu? Di mana kebisaanmu, di mana ketaatanmu, di mana keintimanmu sama Tuhan? Apa yang kita mau tukar? Minggu lalu kita juga udah dengar ya, ada orang yang biaya menikahnya 152 miliar, tetapi tidak punya semangat hidup dan bunuh diri karena salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak bisa punya anak dan 9 kali bayi tabung selalu gagal. Duit doang gak cukup saudara. Pesta 1 kali 152 miliar gak bisa menolong kita untuk hidup. Kita harus semangat hidup kalau tanpa Tuhan. Kalau dari Tuhan itu berkatnya dari semua sisi. Riset lembaga demografi, next, ya ini udah tahu ya. Kita punya loh duitnya. Riset lembaga demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mencatat estimasi rata-rata pengeluaran bulanan konsumen untuk anggaran ojek online, termasuk memesan makanan secara online, adalah 2,5 juta per bulan. 2,5 juta per bulan untuk pesan-pesan. Itu rata-rata loh, udah distudikan. Dan berlangganan konten katanya, mau Netflix, View, Disney Plus itu sekitar 635.000 per bulan. Hiburan ke mall katanya untung kecil nih, atau siapa yang ditanya, 500.000 katanya, atau juga. Biaya wifi gede katanya, 320.000 sampai 1,8 juta per bulan. Yang mau kenceng ya jutaan. Yang rada sabar orangnya, tapi banting-banting handphone ya mungkin rada. Menurut survei KIC Insight Center bersama Kementerian Komunikasi menunjukkan pengeluaran kuota internet handphone masyarakat itu sekitar 100.000 per bulan. Di posisi nomor 2 300.000 per bulan. Dan studi dari Money App Accounts menunjukkan bahwa orang belanja minuman seperti milk tea atau kopi itu biaya nongkrong atau ngopi-ngopi sama temen dalam setahun sekitar berapa saudara? 30 juta rupiah. Oh Tuhan, ya Allah, dia pindah dari mall jadi ke kafe seperti ini. Belum lagi menurut studi Populix, peringkat pertama orang menghabiskan dana untuk liburan dalam setahun adalah 5 juta rupiah di Indonesia. Nomor 2 7,5 juta. Nomor 3 13% populasi adalah 10 juta ke atas yang senyum memang mau liburan di akhir tahun. Kita ada duitnya saudara, cuma seringkali kita pelit. Kita dipercayakan berkat oleh Tuhan tapi kita tidak menjadi berkat. Kita makan sendirian dalam gua pedalaman di ujung sana dan ketawa cekikikan nggak ada yang tahu. Jangan kita hidup bahagia semu seperti layaknya orang yang girang pas kaya raya di permainan monopoli. Nih, orang monopoli kan kayak gitu. Kita mesti sadar, wah seneng dia jadi bos, menang juara 1. Pas mainannya kelar beresin, masukin ke kardus, masuk ke dunia realita. Kita hidup cuma sementara.
Rumah-rumahmu ya rumah-rumah bohongan ini. Emang ada yang mati bisa bawa rumahnya? Coba tanya leluhur kita. Nggak ada yang bisa bawa uang-uangan bohong, rumah-rumah bohong. Ketika udah selesai, diberesin tuh. Yang menang ya menang, yang kalah ya kalah, sudah lah ya. Dan itu baru kehidupan realitas sebenarnya. Di sana kita mau, di ujung dari hidup kita menghadap tata agung penghakiman terakhir. Kita harus mempertanggungjawab our time, our talent, our money. Ngapain aja kita habisin waktu kita? Dipakai untuk Tuhan atau sekedar hobi kita? Kalau binge nonton 10 jam sehari. Kalau baca firman Tuhan 1 menit, berat sekali. Perjalanan padang pasir, lembah kekalaman. Dibuka aja kayak silau sekali Alkitabnya. Dan Alkitab berdebu, udah nggak tahu di mana, udah di kardus masuk ke gudang, kayaknya udah kebanjiran kemarin. Dan di handphone tuh apps-nya udah mulai diminta di re-download karena nggak pernah dipencet. Ya kan? Iya ya, kamu nggak pernah ngalamin, bagus. Bertobat kan. Dan kita, talenta kita tuh, yang Tuhan berikan kita pakai untuk apa? Beri untuk Tuhan atau dipakai cari duit? Banyak talenta cuma cari pakai duit doang loh. Tuhannya dikemanain? Dari dia loh, tangannya, suaranya. Orang yang Tuhan percayakan, uang yang Tuhan percayakan kita pakai untuk apa? Pamer, memperkaya diri, atau kita pakai untuk Tuhan dan Injil? Karena kalau untuk Tuhan dan Injil, apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan dan Injil, maka it's a good investment. Ada reward 100 kali lipat. Mari, ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa ngomong, Lord, you are first in my time, you are first in my talents, and you are first in my treasure. Tuhan, Kau yang utama dalam pemakaian waktuku, dalam pemakaian talentaku, dalam hartaku. Kaulah alasanku hidup. Harusnya kayak gitu. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami diubahkan menjadi orang-orang yang murah hati. Dan kami percaya dari awal kami mulai murah hati, kami mulai mengalami 100 kali lipat berkat yang dari Tuhan. Dan mampukan kami punya terima berkat di mana kami tahu diri, kami tahu itu dari Tuhan. Dan kami sampai akhir, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena Kau begitu baik sama kami. In Jesus' name we pray, amen.